Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nur Hasanah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang munculnya filsafat dan permasalahannya. Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat mendasar, sehingga semua disiplin ilmu yang lain akan membutuhkan pijakan filsafat. Filsafat dapat mendorong pikiran kita untuk meraih kebenaran yang dapat membawa manusia kepada pemahaman dan membawa manusia ke dalam tindakan yang lebih layak. Untuk mempelajari filsafat dan sebagai manusia yang harus mencari kebenaran, bahwasanya perlu mengetahui tentang kemunculan filsafat dan permasalahannya. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya filsafat. Sejarah awal munculnya khazanah pemikiran filsafat tidak lepas dari kebudayaan dan peradaban Yunani. Pasalnya, di negeri itulah filsafat lahir dan berkembang hingga mencengangkan peradaban dunia lain hingga abad ini. Karenanya, tak heran bila banyak pihak mengkaji filsafat berawal dari sejarah peradaban Yunani kuno. Pada abad pertengahan, modern, sampai abad kontemporer seperti saat ini. Peradaban Yunani bisa dikatakan sukses menginspirasi peradaban lain untuk merebut peran perubahan ke arah gerakan pencerahan dan membangun peradaban yang agung dan luhur. Namun demikian, bila kita telusuri jejak peradaban Yunani lebih dekat, kesuksesan tersebut bukan tanpa kendala seperti masyarakat Yunani yang masih menggantungkan diri dari mitos, legenda, kepercayaan, dan agama untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan mereka. Menurut K. Bertens, ada 3 faktor lahirnya filsafat di Yunani kuno. Yang pertama, mitos bangsa Yunani. Lahirnya bangsa-bangsa besar lainnya, Yunani juga memiliki banyak mitologi. Mitologi tersebut dapat dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat. Pasalnya, mito-mito sudah menjadi percobaan untuk mengerti melalui mito-mito manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, kesusastraan Yunani. 2 karya puisi Homeros yang berjudul Ilyas dan Odyssey mempunyai kedudukan istimewa dalam kesusastraan Yunani. Syair-syair dalam karya tersebut sudah lama digunakan sebagai semacam buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan. Orang Yunani tentu berutang budi kepada bangsa lain dalam menerima beberapa unsur ilmu pengetahuan, seperti ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal dari Mesir, dan pengaruh Babilonia dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Yang kedua yaitu permasalahan filsafat dan objek filsafat. Permasalahan yang sangat penting bagi filsafat adalah masalah kebenaran. Mengapa demikian? Yang pertama, kebenaran merupakan suatu hal yang banyak dicari dengan tingkat keberhasilannya masing-masing di kalangan pencarinya. Kedua, tingkat pencarian kebenaran yang menghasilkan klaim-klaim kebenaran atau truth claims dan klaim-klaim validitas atau validity claims sering menimbulkan konflik antara manusia yang memiliki kebenaran yang berbeda. Permasalahan lain adalah hubungan logis. Dalam hal inilah ada 3 hubungan logis, yaitu yang pertama, 2 keyakinan yang tidak selaras sehingga keyakinan tersebut tidak bisa sama-sama benar. Yang kedua, sebuah keyakinan mengendalikan keyakinan yang lain sehingga keyakinan pertama harus benar agar keyakinan yang kedua benar. Yang ketiga, sebuah keyakinan memiliki suatu konsekuensi logis sehingga keyakinan itu menghasilkan konsekuensi benar atau salah. Sebagai sebuah bidang studi, filsafat memiliki objek kajian. Ada beberapa jenis objek kajian filsafat, antara lain objek material, yaitu lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, yaitu sudut tertentu yang menentukan ciri suatu ilmu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.